pemirsa, jumpa lagi. Kita lanjutkan dialog khusus pada hari ini. Masih sangat setia Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 serta Bapak Pengamat Pak Fabianur masih setia menemani kita. Ini wujud kesetiaan kita dalam rangka mempercepat pembangunan dalam dunia pendidikan. Kita kembali ke Pak Kepala Sekolah. Kalau tadi berbicara, tadi sudah ada saran dari pihak pengamat kaitannya dengan anggaran. Sekarang ini keterkaitannya dengan keberadaan jumlah murid dan guru. Ini apakah kira-kira di SMA Negeri 1 ini kelebihan atau kekurangan atau bagaimana permasalahannya? Silakan. Terima kasih. Untuk SMA Negeri 1 Sampit secara umum sebenarnya kita memiliki guru yang cukup. Untuk kelebihan itu juga ada, khususnya pada bidang IPA. Untuk bidang IPA itu ada bidang-bidang tertentu seperti biologi, kemudian kimia juga, dan fisika. Itu sebenarnya kalau rasio sebenarnya bukan dengan jumlah siswa. Kalau untuk guru mata pelajaran itu dia berdasarkan rombongan belajar. Misalnya guru IPA itu dengan rombel program peminatan MIPA, kalau guru-guru IPS dengan rombel peminatan IPS. Jadi rasionya bukan dengan jumlah siswa tapi dengan rombel peminatan, atau kalau kita zaman dulu namanya jurusan. Ya. Untuk biologi itu kita juga kelebihan dengan perbandingan bahwa satu guru jam wajibnya mengajar 24 jam. Kalau sekarang jam wajib 24 jam, kecuali dia punya tugas tambahan. Misalnya wakil kepala sekolah, dia karena tugas tambahan wakil kepala sekolah itu disamakan dengan 12 jam belajar, sehingga dia jam wajibnya cuma 12. Kemudian kepala perpustakaan juga dan kepala laboratorium. Tapi itu cuma, kalau Wakasek ada 4 kita, tapi tetap saja kelebihan. Kemudian bahasa Inggris juga kelebihan. Sedangkan untuk yang masih kurang itu matematika. Karena matematika dalam kurikulum yang sekarang itu jamnya sangat banyak. Di IPA itu saja matematika wajibnya di kelas 10 itu 4 jam, sedangkan di peminatannya 3 jam, jadi 7. Kemudian kalau di kelas 11 dan kelas 12 jadi 8 dia. Dalam satu rombel itu 8 jam dalam satu minggu untuk MIPA, matematika di rombel yang MIPA. Kemudian untuk IPS kita juga, untuk bukan IPS ya, bidang-bidang humaniora kita kekurangan dalam mata pelajaran seni budaya. Kita dengan jumlah rombel yang sekarang ini 27 rombel itu memerlukan 2 guru, tapi kita cuma baru memiliki 1 yang memang latar belakangnya seni, dan itu pun kebetulan di SMA Negeri 1 sampai ini seni dawang, Pak. Tapi karena mereka secara umum mendapat pendidikan seni juga Linear lah. Ya, masih linear. Dan yang memang kita tidak memiliki itu guru sosiologi. Itu memang tidak memiliki. Memang kita kesulitan. Saya di Kota Waringin Timur kesulitan mencari guru mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan sosiologi. Memang kekurangan secara umum di Kota Waringin Timur, bukan cuma di SMA Negeri 1 Sampit. Jadi untuk yang itu kita memang sedang mencari untuk itu kekurangannya. Nah, terus muridnya total murid 943 siswa dengan jumlah rombongan belajar yang 27 tadi. Di kelas 10 itu 311, di kelas 11 312, kemudian di kelas sisanya di kelas 12. Sedangkan untuk rombongan belajar kita untuk program peminatan MIPA itu ada 5 rombel tiap tingkatan, kelas 10, 11, 12. Kemudian untuk yang IPS-nya bidang ilmu sosial itu 3 rombel. Kemudian
setiap tingkat itu juga ada satu rombel untuk peminatan bahasa dan budaya. Jadi untuk siswa memang cukup siswa kita, dan kalau melihat saat penerimaan siswa baru sebenarnya di Kota Waringin Timur ini memang jumlah siswa kita itu banyak Pak dibandingkan jumlah rombongan belajar yang tertampung oleh sekolah-sekolah. Jadi setiap PPDB setiap tahun kita lihat pendaftar itu yang tidak bisa diterima itu kadang-kadang lebih dari separuh, lebih 2 kali lipat daripada daya tampung sekolah. Dan itu sebenarnya bukan berarti bahwa yang kita herankan banyak sekolah-sekolah swasta yang kekurangan murid. Ini yang juga kita tidak tahu apa masalahnya. Apakah mereka yang tidak diterima di sekolah-sekolah negeri? Sekolah negeri artinya bukan cuma SMA Negeri 1. Yang sekolah umum kan SMA Negeri 1, 2, 3, dan 4 di Sampit ini. Kemudian SMK juga, SMK Negeri 1, 2, 3, dan 4. Tapi yang masuk SMA itu ternyata tidak semua akhirnya pindah ke sekolah swasta. Kita juga kurang tahu, padahal mungkin masyarakat belum tahu bahwa pendidikan itu sebenarnya negeri atau swasta itu sama, cuma status sekolahnya saja. Guru yang mengajar juga sama, kemudian panduan dari pusat berupa silabus, kurikulum, kemudian bahan ajar itu juga sama di tiap sekolah. Kemampuan guru juga relatif sama karena guru-guru punya forum sendiri yang namanya musyawarah guru mata pelajaran, dan itu forum untuk semua guru, baik itu guru sekolah negeri, guru sekolah swasta, baik itu pegawai negeri atau pegawai honorer, mereka sama berbagi di situ, sehingga sebenarnya tiap sekolah itu punya, artinya guru mengajar sesuai dengan panduan nasional sama. Tapi kendalanya itu tadi, kalau sekolah kita alhamdulillah memang selama ini tidak pernah kekurangan siswa. Ya. Jadi tadi keterkaitan dengan Jumlah guru. artinya jumlah guru, proporsinya, ya, bidang pelajarannya yang lebih, ada yang kurang, ya kan? Saya yakin hal tersebut sebetulnya kalau secara nasional, karena bukan nasional, itu ya rugi. Entah itu rugi dalam membayar di sini gitu kan? Iya. Iya kan? Nah, Distribusinya nggak merata. ya. Jadi sekarang dengan kondisi yang seperti ini, langkah apa yang Bapak lakukan supaya tidak berlarut-larut lagi permasalahan hal yang seperti ini? Ya. Dan mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Kelebihan. Seharusnya kan kalau ada penempatan ini, ya sudah, sini sudah cukup, itu kan menolak dan sebagainya. Itu yang pertama nanti jelaskan. Data yang ada di tempat kami Pak, ya kan? Untuk menampung SMP, menampung dari SD, ya kan? Ini kekurangan untuk di Kota Waringin Timur. Kekurangan siswa yang lulus SD mau ke SMP. Ya. Jadi kemungkinan SMP itu ada kekurangan, ya kan? SD yang dari tingkat PAUD TK itu juga yang usia itu akan terjadi kekurangan, ya kan? Nah, untuk SMA ini ada suatu, sebetulnya rasionya lulus SMP dan SMA untuk Kotim ini ya hampir sama. Artinya tersedianya sekolahan SLTA itu bisa menampung semua kelulusan SMP. Ya. Jadi sekarang yang saya tanyakan, tadi Bapak bicara ada sekolah-sekolah yang kurang. Ya. Terus kemana dia itu? Saya khawatir mereka itu akhirnya tidak sekolah. Ya. Nah ini kan suatu PR pemerintah daerah Ya. untuk memikirkan itu. Karena wajib belajar kan Pak. Ya. Sekarang kan, nah artinya kan hal-hal yang seperti inilah. Menurut Bapak apa sih penyebabnya sebagai Bapak seorang guru, seorang kepala sekolah ini? Silakan Pak. Ya. Tersebut sebelum ke pengamat nanti. Ini sebenarnya yang juga dilema yang kita hadapi setiap tahun, khususnya dilema ini muncul saat penerimaan peserta didik baru. Seperti kita ketahui, seperti saya sebutkan tadi sebelumnya juga bahwa yang mendaftar di sekolah kita, sekolah-sekolah negeri ini terutama SMA 1, 2, 3, itu sebenarnya selalu kelebihan. Seandainya mereka kemudian beralih ke sekolah swasta, dan ternyata tadi ada data bahwa itu mencukupi, Ya, tapi menampung dalam
kenyataannya banyak sekolah swasta yang malah kekurangan siswa. Malah ada yang tidak mendapat siswa sama sekali dalam tahun pelajaran tersebut. Ini yang juga Dan itu mana tulisan lulusan yang SMP itu? kita bingung. Kalau menurut dugaan kami, ini dugaan ya, asumsi sementara bahwa itu tadi, mereka berasumsi bahwa mereka punya sekolah favorit harus ke situ. Kemudian mereka menganggap bahwa sekolah swasta itu pembelajarannya tidak bermutu dalam tanda petik. Anggapan mereka ini, bukan kita yang menganggap, mereka menganggap. Itu yang sebenarnya image yang harus kita ubah. Seperti tadi saya sampaikan juga bahwa sebenarnya negeri atau swasta pendidikannya sama. Guru yang mengajar juga sama. Apa yang mereka ajarkan sudah ada panduan dari pusat. Malahan seperti SMA Negeri 1 Sampit ini Pak pernah pinjam dari SMA Muhammadiyah. Guru matematika kita kekurangan, pernah kita pinjam. Malah porsi dia ngajar di sini lebih banyak daripada di situ. Dan gurunya malah bagus. Mengajarnya bagus. Itu sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat bahwa sekolah itu bagus atau tidak sebenarnya bukan tergantung nama sekolah itu atau tergantung guru, karena guru dia sudah pendidikan guru, pelatihan guru, kemudian mereka juga punya forum, artinya saling sharing, saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu sehingga kemampuan mereka sama. Jadi mereka harus mengubah image bahwa sekolah negeri lebih unggul dari swasta. Sebenarnya yang membuat suatu sekolah unggul itu siswanya. Selama siswa tersebut ketika bersekolah di situ dia bersungguh-sungguh belajar, kemudian mereka menunjukkan prestasi, suatu saat sekolah tersebut akan maju. Tapi susah kita menanamkan image tersebut ke orang tua, karena kadang-kadang kita yang seperti ini saja bisa ngomong saja. Kadang-kadang kita kan ketika memasukkan anak ada kecenderungan di benak kita, anak saya harus masuk sini. Sebenarnya itu saja yang harus kita ubah. Sebagai pengamat, nah ini dua hal tersebut kira-kira bisa memberi saran, petunjuk harus seperti apa sih kaitannya dengan siswa sama guru tadi. Silakan. Baik, memang dunia pendidikan ini tidak ada berujung. Iya. Artinya di samping perlu inovasi dan sebagainya, tadi nyata bahwa ada semacam kelebihan dan di satu sisi kekurangan. Nah, kalau kelebihan saya rasa ya tadi dijelaskan oleh kepala sekolah itu kembali kepada gurunya. Nah, yang kurang ini pemerintah juga perlu konkret melihat agar ke depan yang formasi yang ada itu betul-betul yang memang lahir daripada hasil daripada pengawas tadi itu diangkat. Jangan ya kalau rasa memang sudah mengarah ke sana. Hanya yang kita harapkan kadang-kadang kan tidak ditempatkan pada yang sebenarnya memerlukan. Ini keterkaitannya kira-kira seberapa besar sih Bapak melibatkan orang tua atau masyarakat para murid itu dalam rangka mengoperasikan SMA Negeri 1 Sampit. Apakah memang betul-betul mereka dilibatkan kan, dalam rangka menyusun suatu strategi dan sebagainya, atau memang mereka tidak terlibat dalam hal pendidikan? Silakan. Terima kasih. Untuk kalau secara langsung sebenarnya porsi keterlibatan mereka ya belum terlalu, tapi keterlibatan mereka diwakili oleh pihak komite biasanya. Komite yang mereka pilih sendiri itu biasanya memang teman diskusi kami yang memberikan masukan. Biasanya setiap ketika kita penyusunan program ini biasanya memang orang tua anggapannya kalau program itu ya pasti masalah duit. Sebenarnya tidak. Kita sering mendiskusikan hal-hal tertentu dengan mengundang pihak komite, pengurus komite yang mereka pilih itu ke sekolah. Apa sih yang diperlukan oleh sekolah ini? Apa sih kendala yang kita hadapi, itu sering kita bicarakan. Kalau yang asumsi orang tua juga nggak bisa kita salahkan, itu biasanya ketika rapat tahunan memang kita menyampaikan program yang berkenaan dengan dana. Tapi ketika sekolah
merasa punya hal yang harus dibicarakan, kita juga selalu mengundang pihak komite. Kadang-kadang juga komite dapat masukan dari orang tua, mereka langsung kontak ke kita, kemudian kita rembukan bersama di sekolah. Kadang-kadang juga ada hal-hal yang tidak dipahami orang tua, mereka menyampaikan lewat komite menyampaikan kita rasa bahwa hal itu perlu diselesaikan, kita biasa langsung mengundang pengurus komite, dan disitulah biasanya pengurus komite menyampaikan apa yang harus dilakukan untuk sekolahnya. Jadi mereka tidak cuma membicarakan masalah-masalah yang kecil, misalnya keluhan orang tua gini, keluhan orang gini, tapi sering mereka seperti disampaikan oleh Pak Adlan tadi, peran serta pihak ketiga juga sering mereka menyampaikan ke kita bagaimana strategi kita menghadapi pihak ketiga, bagaimana strategi kita untuk memancing partisipasi pihak ketiga, dan juga mereka tidak cuma menyampaikan ide, sering mereka langsung bergerak. Tapi seperti itu tadi, kayaknya memang harus ada gebrakan khusus yang membuat pihak ketiga ini terlibat ya Pak ya. Sebenarnya orang tua sudah sangat-sangat peduli Pak, di sini sangat-sangat terlibat. Kalau memang kita kalau melibatkan secara langsung dalam arti mereka langsung bergerak, itu memang belum maksimal kita, tapi perhatian mereka, kita lihat perhatian orang tua itu sudah besar. Sekolah saja yang harus kita akui bahwa kita belum memiliki strategi itu, bagaimana sih memanfaatkan potensi semangat orang tua yang ingin membantu sekolah ini. Membantu, baik kita bantuan di sini bukan semata-mata ke masalah kebiayaan atau dana, tapi kita lihat potensi yang besar adalah ide-ide mereka untuk mengembangkan sekolah. Kan itu ya. Apakah keterkaitan ini sini bagaimana Pak? Kalau sekolah-sekolah yang sudah itu kan punya SIS itu ya, sistem informasi siswa, informasi antara sistem informasi siswa, manajemen ke wali murid atau orang tua. Nah ginilah, kalau tingkatan SD itu kan biasanya ada buku penghubung itu Pak ya, kegiatan. Nah, kita sistem informasi siswanya gimana Pak? Kita yang seperti itu juga punya Pak. Di sini istilahnya buku hijau. Nah, buku hijau, buku hijau ada. Manual kalau gitu itu Jadi aturan dan lain-lain semua di situ. Kemudian catatan-catatan tentang siswa, baik prestasinya ataupun pelanggaran-pelanggaran juga ada di situ. Ya. Kemudian kalau informasi tentang manajemen sekolah, mereka bisa melihat di website sekolah. Ada. Kemudian alhamdulillah, sebenarnya kemarin sebelum itu juga ide dari komite Pak. Kami memang harus kita akui bahwa kadang-kadang kami gak sempat kepikiran lah. Sekitar 2 tahun sebelum pandemi ini sudah ada masukan dari pihak komite, dan ada juga yang bukan pihak komite tapi peduli. Mereka menyampaikan bagaimana Pak kalau dibentuk kelas orang tua. Artinya mereka sebenarnya waktu itu sebelum pandemi ini, kalau sekarang saat pandemi ini setiap kelas itu sudah ada kelas orang tua atau wali. Sebelumnya itu ada sebagian kelas yang sudah punya kelas orang tua atau pandemi, jadi mereka komunikasi lewat situ, menyampaikan masukan. Jadi informasi apapun bisa lewat itu, walaupun kepala sekolah nggak masuk situ. Dia wali kelas dengan orang tua yang di kelas orang tua. Jadi sebelum pandemi itu ada sekitar 2 tahun sudah dimulai, dan itu ide dari orang tua, dari orang tua yang dilaksanakan oleh para wali kelas. Artinya bisa komunikasi ya, komunikasi dalam rangka membangun pendidikan untuk anaknya ini, berarti komunikasi. Walaupun komunikasi sekarang baru terbatas mengenai anaknya, tapi kita anggap itu sebagai awal untuk memulai nanti ke skop yang lebih besar, artinya untuk mengembangkan sekolah. Karena ini perwujudan dari pendidikan, ini kewajiban bersama. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama, kewajiban bersama, gitu kan. Memang ini harus dilibatkan untuk orang tua supaya nanti kita bisa bersatu, akhirnya dunia pendidikan ini akan lebih baik. Karena kan ada salah satu orang tua yang mengatakan bahwa ya sudah disekolahkan ya sudah. Ada. Iya toh, ada seperti itu anggapannya. Wah, udah sekolahnya kan pinter nggak ya dari sananya gitu kan. Nah, padahal nggak seperti itu seharusnya di dalam kerangka pendidikan nasional ini gitu kan. Kita sama-sama ya kan, terbatasnya sekolah hanya berapa jam, di rumah berapa jam, kita sama-sama mewujudkan anak ini adalah anak yang punya martabat, moral yang baik sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, terus berikutnya sekaligus ini Pak, 2 poin nanti baru penjelasan dari Pak pengamat. Kira-kira di dalam
Bapak mempersiapkan sumber daya manusia ini? Apakah di pola Bapak, pikir Bapak ini mereka harus melanjutkan ke perguruan tinggi, atau yang penting mereka adalah selesai dengan nilai baik? Apa yang menjadi benar dalam pikiran kepala sekolah? Ya, sebenarnya kan siswa seperti apa sih? ya, yang kita inginkan itu sebenarnya bukan siswa dengan nilai baik. Ini sebenarnya kami sudah sepakat, baik itu pihak orang tua, komite maupun Bapak Ibu guru di sekolah, bahwa yang utama bagi kami sebenarnya bukan nilai baik yang diperoleh siswa, karena kita tahu itu sangat literal sekali, artinya cuma apa yang tertulis. Yang kita inginkan adalah memiliki siswa yang unggul. Unggul di sini tidak selalu ditunjukkan dengan nilai yang tinggi, tapi dia unggul punya martabat tadi, unggul dalam karakter, unggul dalam keterampilan, sehingga nanti ketika masuk ke masyarakat itu mereka sudah bisa menghadapi situasi apapun yang ada di masyarakat. Entah dia nanti melanjutkan atau tidak, entah dia nanti langsung memasuki dunia kerja, kita ingin mereka punya modal positif. Punya modal positif itu tidak cuma nilai, malah kita tidak senang biasanya dengan siswa yang ketika ada penilaian, ada evaluasi, ada nilai, dia nilainya tinggi, tapi ketika bergaul dengan rekan-rekan dia banyak diam. Kita anggap siswa yang seperti itu harus ditangani segera, justru siswa yang seperti itu harus kita tangani, bahwa dia harus punya memiliki hubungan sosial yang bagus juga, yang unggul. Jadi tidak cuma bagaimana mengerjakan soal, bagaimana sih menghasilkan nilai yang bagus, nilai rapot yang tinggi, atau naik kelas terus, jadi ranking terus. Kita ingin siswa paripurna nggak berani kita sampai sempurna ya, paripurna dalam tahapan kemampuan kita lah. Artinya dia punya sikap sosial yang bagus, dia punya kompetensi yang bagus, walaupun punya moral yang bagus, dan alhamdulillah kalau dia juga dalam akademiknya bagus ya. Jadi kita tidak mungkin kita mengingat suatu yang sempurna. Maksudnya di sini tadi paripurna bukan berarti yang sempurna, tapi komplit, artinya dia punya. Oke, Pak Fadlinur, silakan komentar sebagai pengamat pada 3 hal. Tadi, monggo silakan. Baik, saya secara umum saja, memang saya katakan pendidikan di sekolah ini bukan hanya terletak pada Bapak Guru dan Ibu Guru, namun tanggung jawab kita bersama. Iya, setuju itu. Iya, artinya berapa jam sih si anak kita mendapatkan pelajaran yang berbagai-bagai di sekolahnya. Selebihnya keterlibatan orang tua sangat penting. Kita tahu saat ini ya dunia ini kan ternyata kecil karena majunya teknologi, IT dan sebagainya. Yang saya khawatirkan kalau orang tua hanya membiarkan anaknya setelah lepas sekolah ini narkoba, wahana ini sangat-sangat merusak. Kita tahu di Kabupaten Kota Waringin Timur bukan rahasia umum yang sangat banyak beredar. Nah ini, mudah-mudahan ya saya sendiri tidak jarang mendengar alumni SMA yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur terlibat narkoba. Namun kita tetap waspada. Artinya ini terus mengancam. Ya masuk ke desa-desa dan sebagainya. Dan aparat pun kewalahan kalau tidak diberi informasi kepada masyarakat yang akan membunuh anak kita. Nah, kami berharap rancangan pendidikan ini memang sudah luar biasa. Pemerintah membuat instrumen-instrumen guru-guru yang ada di tingkat sekolah, baik dasar, menengah, dan atas, itu sudah berusaha. Nah, keterlibatan orang tua itu sangat penting. Tidak ada kata lain, keterlibatan kita bersama orang tua. Ya kalau pemerintah sudah wajib
dan pihak-pihak yang lain. Mari kita sama-sama bersatu padu membangun hubungan yang baik antara anak kita yang dididik oleh di sekolah dengan kita-kita yang sebagai, ya menurut saya, menitipkan anak pada jam-jam tertentu. Karena kita merasakan saat ini dengan situasi yang begini, orang tua tidak disangsikan lagi, harus terlibat. Hanya saja mudah-mudahan musibah ini segera berlalu, Amin, amin. agar anak-anak kita juga bisa langsung bertatap muka dengan guru-gurunya, dengan kawan-kawannya. Karena saya membayangkan kelas 1, kelas 2 tidak ketemu gitu kan, naik dan sebagainya. Tapi saya yakin tidak mengurangi kualitas dari pendidikan. Para Bapak guru dan Ibu guru berusaha semaksimal mungkin. Kira-kira itu. Ya. Terima kasih. Pemirsa, dari pembicaraan awal dan tadi kesimpulan bahwa kami bisa memberikan suatu sedikit menggarisbawahi bahwa sebetulnya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sampit ini sudah berupaya sedemikian rupa melakukan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 33 ayat 1 dan 3, bahwa pendidikan ini bukan merupakan tanggung jawab sebagian orang, tapi tanggung jawab seluruhnya, ya Pak ya. Pemerintah, baik gurunya, siswanya, dan orang tuanya. Semuanya menyatu, kita sama-sama menginginkan mempersiapkan, ya kan, SDM yang lebih baik, karena ilmu akan berkembang terus. Itu yang bisa saya garis bawahi. Kita bersatu memikirkan untuk anak-anak kita, bukan anaknya siapa, anak-anak kita juga, ya kan. Kalau anak-anak kita ini adalah anak-anak yang generasi yang lebih baik, bermartabat dan bermoral, bahwa kita juga yang akan mensyukuri juga, ya kan. Kalau dari sebagai pengamat tadi, berharap bahwa ada suatu keterlibatan yang konkret dari pihak ketiga, ya kan? Karena apapun bahwa sekolah ini menciptakan sumber daya manusia, Pak ya, menciptakan tenaga kerja nantinya, dan mereka juga akan menggunakan itu. Jadi alangkah baiknya kita sama-sama melibatkan pihak ketiga, ya kan, ini lembaga perusahaan dan sebagainya, ya kan, untuk memajukan di dalam dunia pendidikan. Kami akhiri, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, pengamat, bahwa pada hari ini kita sudah menyelesaikan keterkaitan bersatu untuk maju membangun dunia pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini suatu harapan bahwa kalau kita bersatu nanti pendidikan akan maju. Insya Allah tahun depan juga akan ada suatu perubahan. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Apabila ada suatu kekurangan apapun itu adalah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini sangat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.